Stop dulu, jangan lanjut scroll. Tidak semua orang weton legi sadar bahwa dirinya sedang berada di persimpangan takdir tahun ini. Ada energi besar yang sedang bergerak, tapi hanya sedikit yang mampu merasakannya. Konon, dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa ada 4 kodam sakti yang diam-diam mendampingi weton legi, membuka jalan rezeki, melindungi dari niat buruk, bahkan mengangkat derajat saat hidup terasa mentok. Tapi hati-hati, jika tandanya muncul dan kamu mengabaikannya, peluang itu bisa tertutup untuk waktu yang sangat lama. Apakah kamu sudah merasakan salah satu tandanya? Assalamualaikum sedulur kabeh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama mengulik rahasia weton, Primbon Jawa, dan tanda-tanda kehidupan yang sering luput dari perhatian. Di sini, kita tidak sedang menantang takdir, tetapi berusaha memahami pesan-pesan leluhur agar langkah kita lebih waspada dan bijaksana. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini membuka wawasan dan memberi semangat baru, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan tuliskan wetonmu di kolom komentar. Siapa tahu, setelah menonton sampai akhir, ada energi baik yang mulai terbuka dalam hidupmu. Weton legi dalam perhitungan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan energi manis yang tidak selalu terlihat mencolok, namun terasa kuat bagi orang-orang di sekitarnya. Kata legi sendiri berarti manis, melambangkan daya tarik alami, pembawa kenyamanan, serta aura yang membuat orang lain betah berada di dekatnya. Itulah sebabnya, banyak pemilik weton legi tanpa sadar memiliki kemampuan mempengaruhi suasana hanya dengan kehadirannya. Orang dengan weton ini umumnya dikenal lembut dalam berbicara, tidak suka konflik, dan cenderung menghindari pertengkaran. Namun jangan salah, di balik sikap kalem itu tersimpan keteguhan hati yang luar biasa. Mereka jarang menunjukkan ambisi secara terang-terangan, tetapi ketika sudah memiliki tujuan, langkahnya sulit digoyahkan. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa weton legi berada dalam naungan energi keseimbangan. Artinya, hidupnya sering berjalan naik turun secara bergantian. Saat berada di bawah, ujian terasa begitu berat. Namun ketika waktunya naik, lonjakannya bisa sangat signifikan. Inilah yang membuat banyak orang weton legi mengalami perubahan nasib yang drastis dalam hidupnya. Energi ini dipercaya diperkuat oleh pendamping spiritual atau khodam yang bersifat halus. Bukan untuk ditakuti, melainkan sebagai simbol bahwa setiap manusia memiliki penjaga energi yang bekerja sesuai niat dan perilakunya. Jika pemilik weton menjaga hati, menjauhi iri dan dengki serta tetap rendah hati saat diberi keberuntungan, maka energi tersebut semakin aktif dan selaras. Namun ada satu hal penting yang sering diabaikan. Weton legi sangat sensitif terhadap lingkungan. Jika terlalu lama berada di sekitar orang yang negatif, pesimis, atau penuh kebencian, auranya bisa meredup. Rezeki terasa seret, keputusan sering ragu dan peluang seakan menjauh. Karena itu, memahami energi diri adalah langkah awal, bukan untuk bergantung pada hal mistis, tetapi untuk mengenali potensi batin yang sudah ada sejak lahir. Dan bagi weton legi, tahun ini dipercaya sebagai masa di mana energi tersembunyi itu mulai mengetuk kesadaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap membukanya? Sedulur kabeh, dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa tidak semua rezeki datang dari jalur yang bisa ditebak. Bagi weton legi, justru keberuntungan sering hadir dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah yang diyakini sebagai pengaruh dari kodam pertama, energi penarik peluang tersembunyi. Banyak orang weton legi mengalami fase hidup yang terlihat biasa saja. Pekerjaan standar, penghasilan cukup, kehidupan terasa datar. Namun tiba-tiba muncul kesempatan yang mengubah arah hidupnya. Bisa berupa pertemuan dengan seseorang yang membuka jalan usaha,
tawaran kerja yang lebih baik, proyek sampingan yang berkembang besar, atau bahkan ide sederhana yang ternyata menghasilkan keuntungan besar. Hal uniknya, peluang itu sering datang di saat mereka hampir menyerah. Kodam pertama ini dipercaya bekerja melalui momentum. Ia tidak selalu memberi tanda yang jelas, tetapi hadir dalam bentuk kesempatan. Masalahnya, kesempatan sering kali terlihat seperti resiko. Disinilah banyak weton legi ragu. Mereka terlalu banyak mempertimbangkan, takut gagal, atau merasa belum siap. Padahal dalam primbon disebutkan bahwa weton legi memiliki intuisi kuat. Ketika hatinya terasa mantap dan tenang, biasanya itu pertanda jalur tersebut baik untuk diambil. Namun, jika terlalu lama menunda, energi kesempatan itu bisa berpindah kepada orang lain. Rezeki tak terduga ini juga sering datang melalui relasi. Orang-orang yang awalnya hanya kenalan biasa, tiba-tiba menjadi mitra bisnis atau pembuka jalan proyek. Bahkan, ada yang mendapatkan jalan rezeki melalui hobi yang selama ini dianggap sepele. Namun ada syarat penting agar energi ini tetap aktif. Jangan pelit berbagi dan jangan menutup diri dari perubahan. Weton legi yang terlalu nyaman di zona aman seringkali membuat aliran rezekinya terhambat. Energi kodam pertama bekerja pada keberanian dan keterbukaan. Selain itu, menjaga ucapan juga menjadi kunci. Karena kata-kata bagi weton legi dipercaya memiliki getaran kuat. Jika sering mengeluh dan merasa kurang, maka energi yang datang pun terasa sempit. Tetapi jika bersyukur dan berpikir positif, jalur rezeki terasa lebih luas. Tahun ini dipercaya menjadi fase pembuka bagi banyak weton legi. Bukan berarti rezeki turun begitu saja tanpa usaha. Justru usaha yang dilakukan sekarang bisa menjadi pemicu datangnya peluang besar dalam waktu dekat. Pertanyaannya sekarang, saat kesempatan itu datang, apakah kamu akan berani mengambilnya? Sedulur KB, setiap kenaikan derajat hampir selalu diikuti ujian. Tidak semua orang senang melihat kita berkembang. Dalam perjalanan hidup weton legi, seringkali ada fase di mana fitnah, iri hati, atau energi negatif datang tanpa alasan yang jelas. Namun anehnya, banyak pemilik weton legi yang berkali-kali selamat dari situasi yang seharusnya merugikan mereka. Inilah yang dalam primbon Jawa dipercaya sebagai pengaruh khodam kedua. Energi pelindung yang bekerja secara halus. Perlindungan ini bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru masalah tetap datang, tetapi dampaknya tidak separah yang dibayangkan. Misalnya, ketika ada orang yang berniat menjatuhkan, rencananya justru terbongkar lebih dulu. Ketika ada konflik, kebenaran perlahan terungkap tanpa perlu pembelaan berlebihan. Seolah ada kekuatan yang membelokkan arah bahaya sebelum benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Banyak weton legi sering berkata, hampir saja, atau untung tidak jadi. Kalimat-kalimat itu bukan kebetulan. Dalam kepercayaan leluhur, ada energi penjaga yang aktif ketika hati pemilik weton tetap bersih dan tidak menyimpan niat buruk kepada orang lain. Namun, perlindungan ini memiliki syarat kuat. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Karena ketika weton legi terpancing emosi dan memilih jalan dendam, energi pelindungnya melemah. Aura manis yang menjadi ciri khasnya berubah menjadi panas, dan disitulah celah negatif mudah masuk. Khodam pelindung ini juga dipercaya bekerja melalui firasat. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa tidak nyaman terhadap suatu situasi? Atau merasa ragu, padahal secara logika terlihat menguntungkan? Itu bisa menjadi bentuk peringatan halus. Intuisi weton legi sangat peka terhadap energi sekitar, terutama ketika ada niat tersembunyi dari orang lain. Selain itu, menjaga ibadah, doa, dan sikap rendah hati dipercaya memperkuat lapisan perlindungan ini. Karena sejatinya, khodam hanyalah simbol energi penjaga. Yang paling utama tetap kehendak Tuhan dan perilaku manusia itu sendiri.
Tahun ini banyak weton legi dipercaya sedang diuji bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk dinaikkan derajatnya. Fitnah mungkin datang, kesalahpahaman bisa terjadi, tapi jika tetap tenang dan tidak terpancing, situasi akan berbalik menguntungkan. Ingat, pelindung terbesar bukan kekuatan gaib, melainkan kesabaran dan hati yang tidak mudah goyah. Sekarang coba renungkan. Sudahkah kamu menjaga energi dirimu tetap bersih? Sedulur kabeh, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh pemilik weton legi. Mereka mungkin merasa biasa saja, tidak terlalu menonjol, bahkan kadang minder dengan kemampuan sendiri. Namun di mata orang lain, mereka terlihat berbeda. Ada aura tenang, ada pancaran yang membuat orang lain segan sekaligus nyaman. Dalam primbon Jawa, inilah yang disebut sebagai pengaruh khodam ketiga, energi pembuka wibawa dan karisma alami. Wibawa bukan soal suara keras atau penampilan mewah. Justru weton legi sering memiliki wibawa yang lahir dari ketenangan. Saat orang lain panik, ia cenderung berpikir jernih. Saat suasana memanas, ia menjadi penyeimbang. Dan tanpa sadar, orang-orang mulai mendengarkan ucapannya. Energi ini biasanya mulai terasa kuat ketika seseorang memasuki fase kedewasaan. Pengalaman hidup, kegagalan, dan ujian justru membentuk lapisan karisma yang semakin kokoh. Banyak pemilik weton legi yang akhirnya dipercaya memimpin tim, memegang tanggung jawab besar, atau menjadi tempat curhat banyak orang. Namun ada rahasia penting di balik aktifnya energi ini, kejujuran dan konsistensi. Karisma weton legi tidak bisa dipaksakan. Jika ia berpura-pura atau bersikap tidak tulus, auranya justru melemah. Tapi ketika ia berjalan apa adanya, berbicara jujur, dan tidak haus pujian, wibawanya tumbuh alami. Bahkan dalam dunia usaha, energi ini membuat orang lebih mudah percaya. Relasi merasa nyaman bekerja sama, pelanggan lebih setia, dan rekan kerja menghormati tanpa perlu ditakut-takuti. Itulah bentuk nyata dari karisma batin. Namun, disinilah ujian datang. Ketika wibawa mulai diakui, godaan kesombongan bisa muncul. Merasa paling benar, sulit menerima masukan, atau mulai meremehkan orang lain. Jika ini terjadi, energi khodam ketiga dipercaya perlahan menjauh. Rezeki yang semula lancar bisa tersendat. Relasi yang harmonis bisa retak. Karena pada dasarnya, energi wibawa weton legi bekerja pada keseimbangan hati. Tahun ini dipercaya menjadi masa di mana banyak weton legi akan mendapatkan sorotan lebih. Bisa berupa promosi jabatan, peluang tampil di depan umum, atau posisi yang membuatnya lebih diperhitungkan. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil akumulasi sikap dan perjuangan selama ini. Pertanyaannya sekarang, saat kesempatan untuk naik derajat itu datang, apakah kamu akan tetap rendah hati? Karena wibawa sejati bukan tentang ditakuti, melainkan dihormati. Sedulur kabeh, inilah bagian yang paling jarang dibahas, sekaligus paling menentukan. Dalam kepercayaan primbon Jawa, khodam keempat bukan sekedar penarik rezeki atau pelindung dari bahaya. Ia disebut sebagai energi penguat takdir, yang aktif justru saat seseorang berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Banyak pemilik weton legi mengalami fase panjang yang terasa berat. Usaha tak kunjung berkembang, niat baik sering disalahpahami. Rencana yang sudah disusun rapi justru gagal di tengah jalan. Bahkan ada yang merasa seperti berjalan sendirian tanpa dukungan. Namun anehnya, justru dari fase itulah perubahan besar sering dimulai. Khodam keempat dipercaya bekerja melalui patah hati kehidupan. Saat seseorang benar-benar diuji kesabarannya, saat ia hampir menyerah, disitulah energi perubahan mulai bergerak. Bukan perubahan kecil, melainkan lonjakan nasib yang drastis. Sejarah hidup banyak orang sukses dengan weton legi menunjukkan pola yang sama. Sebelum naik tinggi,
mereka jatuh cukup dalam. Sebelum dikenal banyak orang, mereka melalui masa tidak dianggap. Sebelum rezeki terbuka lebar, mereka pernah merasakan kekurangan yang menyakitkan. Energi ini bukan sihir instan. Ia bekerja pada keteguhan dan ketahanan mental. Jika di fase gelap seseorang memilih menguatkan diri, memperbaiki niat dan tetap berjalan walau pelan, maka perlahan keadaan berubah. Relasi baru muncul, ide baru datang, kepercayaan diri kembali tumbuh. Dan dari situlah, pintu yang dulu terasa tertutup mulai terbuka satu persatu. Namun, jika di titik rendah itu seseorang memilih marah pada keadaan, menyalahkan takdir dan berhenti berusaha, maka energi penguat takdir ini sulit aktif. Weton Legi dikenal memiliki hati lembut, tapi justru kelembutan itu yang menjadi sumber kekuatannya. Mereka mampu belajar dari luka tanpa mengeras menjadi pahit. Mereka mampu bangkit tanpa harus menjatuhkan orang lain. Tahun ini dipercaya sebagai fase kebangkitan bagi sebagian besar Weton Legi yang sudah lama berjuang dalam diam. Bukan berarti semuanya langsung berubah dalam semalam, tapi tanda-tandanya mulai terlihat. Peluang kecil terasa lebih mudah datang, hubungan yang retak mulai membaik, dan rasa percaya diri perlahan kembali. Pesannya jelas, jangan berhenti di masa sulitmu. Bisa jadi itu adalah fase terakhir sebelum lonjakan besar terjadi. Karena bagi Weton Legi, gelap bukan akhir perjalanan. Gelap adalah ruang persiapan sebelum cahaya yang lebih terang menyinari hidupmu. Sedulur kabeh, pada akhirnya kita perlu memahami satu hal penting. Khodam, primbon, dan weton hanyalah cara leluhur membaca pola kehidupan. Yang benar-benar menentukan arah nasib bukan semata-mata energi pendamping, melainkan sikap, doa, dan usaha kita sendiri. Jika kamu Weton Legi, jangan hanya bangga dengan potensinya. Rawatlah dengan hati yang bersih, ucapan yang baik, dan tindakan yang jujur. Rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah kesehatan, keluarga yang rukun, teman yang tulus, dan hati yang tenang. Jika tahun ini terasa berat, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi kamu sedang dipersiapkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terus perbaiki diri, jangan iri pada jalan orang lain, dan jangan sombong saat keadaan mulai membaik. Karena keseimbangan adalah kunci utama Weton Legi. Jika kamu merasa tersentuh dengan pembahasan ini, tuliskan di komentar, Legi siap bangkit. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke sedulur lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.